Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di bincang-bincang santai cerdas ini. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kesehatan, dianugerahi kemudahan rezeki, dianugerahi kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan bahas tentang trik melobi agar sukses. Trik melobi agar sukses, agar orang lain bisa menerima kita. Segala usaha apapun dimulai dari melobi. Kalau kita sukses melobi orang, maka usaha apapun akan sukses. Seorang yang berdagang bisa sukses atau tidak bergantung cara melobinya, bergantung cara promosinya. Pendidikan, lembaga pendidikan apapun bisa sukses atau tidak bergantung bagaimana kita sukses dalam cara mempromosikan lembaga tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, teknik melobi sangat penting sehingga usaha kita, apapun yang kita lakukan bisa sukses. Apa saja triknya? Yang pertama, niati memberi bukan meminta. Niati memberi bukan meminta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang meminta orang lain agar orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi kalau kita niati memberi bukan meminta, maka insya Allah apa yang kita sampaikan kepada orang lain memberikan sebuah efek yang sangat positif. Jadi kita datang kepada orang lain untuk memberikan sesuatu. Kalau kita menyampaikan, mempromosikan lembaga kita kepada orang lain, sampaikan bahwa kita bisa membantu customer kita agar customer kita berhasil. Bukan sebaliknya, bukan meminta agar orang lain membantu kita, tapi justru kita niati untuk membantu orang lain. Karena niat kita membantu orang lain, maka gestur kita, maka bahasa kita, maka apa yang kita tampilkan kepada orang lain akan diterima oleh orang lain. Sebab orang lain akan melihat sebuah gestur sebagai pahlawan, gestur sebagai orang yang akan memberikan kebahagiaan, bukan sebaliknya. Bukan mengemis agar orang lain mengasihani kita, agar orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Ini sangat penting. Dan itu akan terlihat sekali ketika orang meminta dan ketika orang itu akan memberi. Yang kedua, bersalaman dengan hangat. Bersalaman dengan hangat. Jadi biasanya orang kalau bertemu dengan orang lain, dengan customer, dengan klien, maka orang lain bersalaman. Jangan salaman biasa-biasa saja, tapi bersalamanlah dengan hangat, seakan-akan kita sudah akrab dengan dirinya, maka akan memberikan kesan yang positif bagi orang yang bersalaman dengan kita. Dan itu sangat penting. Dan orang lain akan terkesan karena salaman kita bentuk salaman yang sangat familiar, yang sangat berkesan, yang sangat dekat dengan dirinya. Dan itu sangat penting. Yang ketiga, sebut namanya pada saat bersalaman. Sebut namanya pada saat bersalaman. Kalau Anda menyebut namanya, maka dia akan terkesan seakan-akan, bukan seakan-akan, dia merasa bahwa dirinya adalah in group dengan kita, bahwa dirinya adalah bagian dari orang yang berbicara, bahwa dirinya adalah bagian dari kita. Mengapa? Karena orang yang mengajak berbicara sudah tahu siapa nama kita. Oleh karena itu, perlu tahu sebelumnya siapa namanya, apa jabatannya, posisinya dia sebagai apa, dan lain sebagainya. Jadi referensi terhadap customer itu sangat penting, sehingga kita bisa menyebut namanya. Jadi kita masuk kepada orang itu tidak dengan membawa sesuatu yang blank, tetapi dengan referensi yang cukup kuat, sehingga orang itu merasa bahwa dirinya dihargai. Apalagi Anda tahu latar belakangnya, sesuatu yang hebat tentang dirinya, dan lain sebagainya.
maka dia akan terkesan dengan kehadiran Anda. Yang berikutnya, tatap matanya ketika berbicara. Tatap matanya ketika berbicara. Dan ini sangat penting. Kalau Anda bisa menatap matanya, maka dia akan terkesan. Lain ketika Anda berbicara tetapi Anda melihat sesuatu yang lain, maka orang lain tidak percaya. Salah satu ciri khas orang yang tidak benar atau berbohong adalah orang yang tidak berani menatap matanya. Ketika ada orang berbicara dengan Anda, dia tidak berani menatap dia, kecenderungannya dia berbohong terhadap apa yang dikatakannya. Tapi kalau dia menatap diri Anda, berbicara dengan baik, menatap diri Anda, insya Allah apa yang dikatakan dia benar. Tapi kalau dia sudah tidak berani menatap mata Anda, tidak berani berbicara di depan Anda, dengan elegan melihat mata Anda, kemungkinan dia berbohong, mengatakan sesuatu tidak benar tentang informasi yang disampaikan pada diri Anda. Yang berikutnya, lihat sesuatu yang spesial yang ada pada dirinya. Lihat sesuatu yang spesial yang ada pada dirinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap manusia tampil itu pasti akan menonjolkan sesuatu yang terbaik pada dirinya. Saya ulangi, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap orang itu akan menampilkan sesuatu yang istimewa pada dirinya. Kalau dia memiliki jam tangan yang bagus, maka dia akan menampilkan jam tangan yang bagus. Kalau dia memiliki sesuatu yang bagus tentang postur tubuhnya, dia akan menonjolkan postur tubuh yang bagus. Oleh karena itu, agar Anda terkesan, maka lihat sesuatu yang spesial bagi dirinya. Misalnya, setelah Anda berbicara tentang dirinya, sampaikan bahwa jam tangan yang dipakainya sangat bagus. Maka dia sudah mulai terkesan pada diri Anda, sebab Anda sama dengan apa yang dia sukai. Anda sama dengan kesukaan dia. Anda menghargai tentang sesuatu yang terbaik pada dirinya. Tidak ada orang yang tidak suka dibicarakan sesuatu yang terbaik pada dirinya. Tidak ada orang yang tidak suka dibicarakan sesuatu yang menjadi kelebihan dirinya. Oleh karena itu, tatap sesuatu yang menjadi kelebihan dari dirinya, baik itu pakaian, baik itu baju, aksesoris, atau bentuk tubuhnya. Sampaikan bahwa apa yang dia pakai, apa yang ada pada dirinya, ada sesuatu yang istimewa, maka dia akan suka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya, hindari minta tolong, tapi katakan dia orang yang sangat dibutuhkan. Hindari minta tolong, tapi katakan pada dirinya bahwa dia adalah orang yang dibutuhkan. Jadi kalau ingin melamar seseorang, jangan minta tolong untuk membantu perusahaan dirinya, perusahaan kita. Tapi sampaikan, orang seperti Anda dibutuhkan di perusahaan saya. Orang seperti Anda dibutuhkan di lembaga saya. Orang hebat seperti Anda dibutuhkan untuk membesarkan lembaga kita. Kalau saya bisa bekerja sama dengan Anda, dan Anda bisa bergabung dengan perusahaan saya yakin perusahaan kami akan sukses karena ada orang hebat seperti Anda. Berikutnya, perhatikan posisi kaki saat berbicara dengan Anda. Perhatikan posisi kaki saat bicara dengan Anda. Ini apa hubungannya? Mari kita perhatikan. Kalau kakinya saat berbicara itu berhadapan dengan Anda, maka dia memperhatikan diri Anda. Tapi ketika kakinya saat berbicara dengan Anda justru mengarah kepada sesuatu yang lain, berarti apa yang Anda bicarakan sudah tidak menarik bagi dirinya. Dia ingin pergi tetapi tidak enak. Dia ingin mengakhiri pembicaraan tetapi tidak enak. Anda harus tahu kapan dia memiliki mood yang cukup untuk berbicara dengan Anda, atau saat itu dia sibuk ingin mengakhiri pembicaraan. Kalau harus ditunda, silakan ditunda. Jangan dipaksakan. Tetapi ketika Anda melihat posisi kakinya mengarah pada diri Anda, dia sangat suka dengan apa yang dibicarakan.
maka Anda harus berbicara dengan baik. Anda bisa menyampaikan program-program yang Anda tawarkan karena dia sedang care dengan diri Anda. Yang berikutnya, setelah Anda melakukan itu semua, maka Anda sudah memberikan kesan pertama yang bagus. Dan jangan lupa, Anda harus memberikan kesan perpisahan, kesan akhir dari pembicaraannya dengan bagus. Bagaimana caranya? Banyak hal yang bisa Anda perbuat. Bahwa Anda bisa menyampaikan, saya sangat senang berbicara dengan Anda. Anda ternyata menyambung. Saya sangat tertarik dengan apa yang Anda bicarakan. Saya sangat terkesan dengan Anda. Closing seperti itu sangat bagus. Akan memberikan sebuah konklusi kepada orang tersebut. Kesan terakhir bagi orang tersebut bahwa Anda orang yang sangat berkesan pada dirinya. Gimana? Anak muda, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar ketika Anda melobi seseorang, Anda bisa sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.